Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini gue mau ngomongin kekalahan Chelsea lawan Arsenal di tur pramusim Florida Cup yang berlangsung di Stadion Orlando pada Minggu pagi tanggal 24 Juli 2022 waktu Indonesia Barat. Skor akhir Chelsea kalah 4-0 lawan Arsenal, ya cuma lawan Arsenal. Gua nggak tahu kenapa selalu kalah. Dan gua paling sebel di pertandingan tadi. Kenapa Tuchel selalu memainkan sistem seperti itu? Gua nggak tahu kenapa. Mungkin kalau 3-4-3 itu lawan klub bukan Premier League gitu ya, itu berhasil menurut gua. Dan di pertandingan kali ini gua nggak tahu yang salah siapa, apakah instruksi Tuchel tidak jalan oleh para pemainnya atau memang sistemnya yang nggak berubah gitu ya. Bisa ketebak lawan Arsenal sama Arteta, udah pasti nih ini kalau ini kesini, ini kesini, ini kesini. Di babak pertama Chelsea menentukan skuad inti, yaitu di belakang ada Mendy, lalu center backnya ada Thiago Silva, Chalobah, sama Reece James. Di tengahnya ada Emerson Palmieri sebagai wing kiri, lalu ada Jorginho Kovacic sebagai di tengah, dan di kanannya ada Mason Mount. Jadi Mason Mount jadi bek kanan juga. Mungkin bereksperimen Tuchel ya, gak ngerti gua. Di depan ada Sterling sebagai wing, di striker utamanya Kai Havertz dan Timo Werner, jadi 3-4-3. Gua komentari Werner dulu ya. Werner ini kurang menit bermain, tapi sekali dikasih menit bermain ya kurang maksimal menurut gua. Nggak tahu harus disalahin siapa, karena kita udah beli playmaker baru yaitu Sterling, yang menurut gua emang kemarin itu Jorginho agak kurang maksimal juga, lemes. Kayaknya kita butuh duit Kante sama Conor Gallagher belum nih. Tapi nggak tahu kalau sistemnya 3-4-3 lagi formasinya. Alhasil Arsenal bisa mencetak gol lewat Gabriel Jesus dan Saka tuh, nggak tahu siapa lagi. Gue komentari sistemnya aja. Performa Mendy harus dipertanyakan lagi menurut gua. Mungkin ya Kepa dicoba lagi lah. Di babak kedua hampir semua kecuali Mendy yang nggak diganti. Di belakang ada Koulibaly, debut pertamanya. Lalu ditemani Malang Sarr dan Azpilicueta. Di wing kiri Alonso masuk, Ethan Ampadu masuk, Kovacic masih nggak diganti.
dan Hasan Odoi masuk sebagai wing kanan. Di depan ada Pulisic, Batshuayi dan Ziyech. Kita secara pemain menurut gua Chelsea udah menang harusnya. Udah apa ya? Gak usah lah beli pemain lagi ibaratnya gitu. Tapi di sini gue juga nggak tahu yang salah di mana. Mungkin di 3-4-3 gitu. Menurut gue di 3-4-3 coba lu main 4-2-3-1 atau yang lainnya lu rubah sistem itu, lu rubah gitu menurut gue. Soal playmaker ya, menurut gue sejauh ini yang benar-benar menjalankan tugasnya playmaker ya Hakim Ziyech dan Arsenal, dimana tugas dia yang mengatur serangan gitu, memberi umpan. Tapi di sini seperti Pulisic, Odoi ya bawa-bawa sendiri kayak gitu. Dan Havertz jarang dapat peluang. Tapi di babak kedua Batshuayi dapat peluang ya penyelesaiannya belum sempurna. Alhasil dia membuahkan gol. Kalau kayak gini terus menurut gue, kalau main kayak gini terus ya lu belum siap kejar City sama Liverpool, karena lawan Arsenal aja kalah gitu. Nggak tahu gue harus siapa. Menurut gue aja ya mungkin Chilwell sih ya, kalau di wing kiri Chilwell. Kayaknya Emerson Palmieri itu lebih di center back dia dampingi Thiago Silva kalau menurut gue. Dan Ampadu juga turun ke belakang kayak di match pertama itu dia main sebagai center back. Dan gue belum lihat Conor Gallagher sama duet di tengah itu, duet Conor Gallagher sama Kante. Yang menurut gue harus dijual benar yaitu Azpilicueta dan Marcos Alonso. Menurut gue itu harus dijual. Karena udah kurang maksimal sih menurut gue. Ketajaman Pulisic juga harus dipertanyakan sebagai playmaker. Tugas dia bukan hanya dia ngambil kesempatan untuk diberi umpan. Nah ini yang tugas Pulisic menurut gue. Untuk Mason Mount, gue setuju dia itu di tengah, dampingi Kante sama Conor Gallagher. Jadi dia kadang bisa ke tengah bantu Kante sama Conor Gallagher jemput bola, kadang bisa main di wing. Jadi gue setuju Mount itu kemana-mana. Werner juga gue setuju kalau Werner itu kemana-mana jemput bola. Nah kemarin ya Werner diem aja menurut gue. Sterling lumayan sih Sterling, tapi ya kalau partnernya ya tandemnya ya seperti itu menurut gue susah. Harvard di posisi Lukaku atau Batshuayi ya sama. Harvard juga kalau terlalu diam di tengah ya susah dapat bola karena nggak ada supply tadi. Kalau dia males cuma diam di tengah doang ya nasibnya ya kurang lebih sama kayak Lukaku. Yang menurut gue Harvard harus rajin dan mobile. Dan Werner harus dipertanyakan lagi nih. Dia harus sebenarnya kalau Werner rajin ya dia akan maksimal sih menurut gue. Ya gue kalau dari squad sekarang sih menurut gue kurang menggelegar ya, masih mengecewakan, kurang istimewa. Jadi
Chelsea itu butuh pemain baru yang semangatnya tuh tinggi. Jadi dia bisa mendobrak semangat pemain-pemain lama itu, apalagi dari akademi ya. Yang menurut gue bersinar hari ini ya, dari match pertama preseason itu ya Mas Eno sama Conor Gallagher sama Ampadu itu 2 pertandingan jelek tuh. Di tengah dia posisi di tengah jelek. Dia cocok main di belakang. Dampingi Thiago Silva. Dan harus dipertanyakan lagi, Chalobah sama Mendy itu ya kenapa nggak maksimal gitu. Oke, sekian aja konten dari gue. Sampai jumpa di konten selanjutnya.